Salam sejahtera kepada semua sedang di video berikan pada ini. Cikgu akan kongsi tentang satu topik yang setengah tentang fungsi programming, yaitu array ataupun susunan. Baiklah, sebelum cikgu boleh lanjutkan apa itu array, kita coba ulang kaji sedikit tentang bagaimana cara kita siarkan suatu pemboleh ubah. Katakan kita mempunyai apa yang kita istiharkan dengan nama int panjang. Ini bermakna bahwa kita ada satu pemboleh ubah bernama panjang jenis integer. Dia tidak mempunyai nilai awal. Untuk meletakkan nilai kepada panjang, kita ada dua cara. Yang pertama adalah dengan berikan nilai awal. Nah, panjang adalah 10. Kalau secara otomatis kita boleh gambarkan dia di dalam jadwal pemboleh ubah panjang, maka petak ruangan memori kan hanya ada satu nilai saja yang boleh bisa data. Satu cara lagi adalah dengan menggunakan printf dan juga scan. Menggunakan printf dan scan. Nah, kita request kepada pengguna untuk masukkan panjang, kemudian kita akan susupi dengan menghantar, mengesan nilai yang dimasukkan. Nah, adakah benar yang dimasukkan itu adalah integer atau tidak dengan jam nilai atau tidak. Kemudian barulah kita hantar ke pemboleh ubah panjang. Apa saja yang pengguna masukkan di ruangan ini, nilai scanf, dan dia hantar nilai ke masukkan 5 ruangan memori. Oke, jadi kita hanya boleh memasukkan nilai ini satu kali saja. Bermakna program itu telah tetapkan bahwa panjang adalah 10, dia akan tetap 10 sampai akhir program jika tidak ada perubahan. Dia tidak boleh memegang lebih daripada satu. Oke, so bagaimana pula kalau kita mau buat supaya kita ada lebih daripada satu nilai yang boleh dipegang oleh pembuat? Caranya adalah array. Oke, jadi bagaimana cara untuk kita mengisytiharkan array? Oke, kita menggunakan yang sama. Tapi kali ini petak letakkan. Apakah maksud pengisytiharan ini? Adalah maksud kita sedang mengisytiharkan satu pemboleh ubah yang berjenis array dengan datanya integer, dan array-nya dia ruang kosong, ruang kosong saja. 5 menjadi, dan itu kita boleh gambarkan seperti, dan setiap petak ini ada alamatnya sendiri. Oke, bila kita isytiharkan dia seperti ini, maka kita sebenarnya menyediakan petak dengan alamat yang Oke. Inilah yang dimaksudkan dengan int panjang 5. Setiap petak ini ada alamatnya dengan x kosong. Oke, array memang kosong. Oke. Jadi bagaimana cara kita mau meletakkan nilai?
Sama seperti pembuli ubah yang biasa, kita menggunakan, kita juga ada dua isi nilai, yaitu contohnya panjang array 5. Kita akan mulai dengan pilih dengan 5 nomor, tapi disingkat menggunakan koma. Sekali lagi, jika kita mengikhtiarkan pembeli ubah array panjang berjenis integer dengan size 5, ataupun ditentukan nilai. Oke, nilai yang pertama pasti akan merujuk kepada array kosong, 2, 1, dan seterusnya. Akan seperti cara yang kedua, kita juga boleh menggunakan printf dan juga scanf. Ingat, kita perlu alert ataupun perlu teliti, perhatikan apabila kita gunakan array, cara paling penting di sini adalah alamat setiap array itu. Oke, kita gunakan printf scanf. Di kali ini masukkan panjang ini kepada kita mau masukkan panjang di array mana. So, tentukan semasa kita melakukan scanf, kita menghantar nilai ke mana. Kalau kita letakkan kosong, bermakna apa saja yang pengguna masukkan di kawasan ini itu bermakna akan tentukan kedudukannya oleh alamat yang kita letakkan di dalam scan di sini. Masukkan 8, suruh hantar ke array panjang kosong, maka 8 itu akan. Oke, jadi kalau mau masukkan pada alamat 1, 8 tadi pada array kosong, dia kosong dan kosong. So, bagaimana cara kita memenuhkan ini semua? Untuk memenuhkan ini semua, kita boleh klik. P1, 2, 3. Satu lagi yang terakhir. Oke, masukkan nilai kosong, katakan skepet 1. Itu bergantung dengan saya kan. Kita sudah pun selesai memasukkan nilai dalam. Oke, ingat, ini adalah alamat tar nilai. Salah alamat yang kita. Oke, jadi bagaimanakah cara? Kalau ini adalah cara untuk kita masukkan dalam, keluarkan dari
array. Kita mau paparkan semula nilai yang ada di dalam certain petak ini, petak tertentu. Caranya mudah saja, sama seperti mana kita mau memaparkan semula nilai markmop. Printf send di panjang ialah %d dan merujuk %d sebab panjang. So, bisa kita dengan array akan menggunakan f panjang ialah %d dan di sini mana satu. Misalkan kita memaparkan array pada nilai panjang pada array kosong. Nah, apa yang keluar adalah nilai 10. Untuk memaparkan nilai 20, 30, 45, kita akan mana array kita sediakan. So, konsep dia begitu saja, antar nilai dan juga antar nilai array dan mengambil keluar dari array ke paparan program. Harap setakat itu jelas. Kalau tidak, kamu boleh balik video supaya kita baik. Oke. Kita perhatikan di sini penggunaan array ataupun teknik memasukkan nilai dengan kaidah beberapa kali ini tampaknya masih lagi relevan. Tapi apa jadi kalau size yang besar? Program kita juga akan menjadi panjang banyak kali. Itu bukan satu bentuk cara baik sepenuhnya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita boleh menggunakan satu kaidah itu menggunakan struktur kawalan. Coba kita perhatikan pada atas ini. Kita boleh kelompokkannya kepada dua bahagian. Pertamanya untuk input out. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh pesan bahwa ada statement yang berulang-ulang. Yang berbeza hanya nilai indeks saja. Jadi untuk itu kita boleh satu struktur kawalan berulang. Itu struktur kawalan berulang ini dia ada tiga jenis, yaitu pertama adalah while, kedua do while, dan yang ketiga for. Sini cek for, while ya, kalian cek kepada for. Sinteks penulisan gelung for mesti ada satu apa yang kita pakai dari awal
suka menggunakan I, nilai kosong, I, kawalan pusingan dia berapa kali. Kalau kita perhatikan dia akan berulang kali. 4. So, pusingan dia maksimum adalah 5 kali, dan I ini akan bertambah setiap kali selesai suatu pelaksanaan. Oke. Kita akan ulang semula, kita akan ambil statement mana yang berulang ya. Di dalam sini. Dan apa yang kita ubah cumalah letak I di ruangan. Oke. So, apa yang kita boleh paham daripada statement ini? Belum for ini gunakan I sebagai pengawal dan limit 5 sebagai maksimum pusingan dan increment sebanyak kali pada pusingan. Oke. Jadi ketika I sama dengan kosong, so dia merujuk kepada kosong, maka I di sini adalah kosong, dan bila masukkan dia akan menghantar nilai pada array kosong. Apabila dia bertemu dengan kurungan nih, oke, gedungnya akan naik semula ke atas dan I akan tambah 1, maka pusingan kedua I sudah sah. I sama dengan 1, nilai sini juga menjadi 1. Apabila pengguna masukkan nilai sini, itu bermakna dia sedang menghantar nilai ke array panjang index 1. Karena dia masuk 1, maka hal 2. Itu akan berulang-ulang adalah I sama dengan 5. Sama dengan 5. Apabila I sama dengan 5, dia akan bandingkan dengan syarat yang ada 5. Di sini adalah syarat ini sudah tidak dipenuhi. Sebab 5 sepatutnya 5 kecil atau sama dengan 5. Tapi oleh karena lebih kecil, maka syarat ini sudah tidak dipenuhi. Maka dia akan keluar daripada gelung, bermakna kita telah pun menyelesaikan proses input. Oke, proses input kita sudah selesai. Tinggal lagi kita mau teruskan dengan proses output. Kali lagi, untuk proses output kita perhatikan di sini yang berulang adalah printf panjang ialah %d panjang, dan yang berbeza hanyalah nilai indeks. So, sekali lagi, dan untuk ini cikgu lebih suka menggunakan pembuli ubah yang lain. Oke. Untuk membezakan ataukah gelong input, mana satu output. Oke, so kita hanya perlu di sini. Oke. Jadi dengan ini kita akan mendapat output sama seperti apa yang telah jelas. Perhatikan slash apabila kita akan paparan yang menarik. Kita coba masukkan ini ke dalam code blocks kita. Copy yang untuk input dan yang output.
Oke, sebelum kita boleh tes kata istihar, kita belum istihar. INT panjang dengan space, dan kita juga dapat boleh buat INT C. Oke. Oke. Jadi kita coba uji rem ini. Masukkan panjang. So, dia adalah array 5, maksudnya kan sebanyak ini 10, 20, 30, 4, 5. Seperti itu. Masukkan pada array kosong 10, yang akan paparkan juga. So, itulah seterusnya. Oke. Jadi dengan itu selesailah sudah cara kita menggunakan array di dalam membolehkan kita memasukkan lebih nilai dalam satu nama pembuat, yaitu dengan menggunakan. Jika tidak paham, kamu boleh ulang ini sebanyak suka hingga faham. Jika ada masalah, hubung dengan. Oke, dan itu saja.